orang banyak yang nggak tahu sok tahu gitu loh. Bible itu, aduh saya ingin agar semua orang yang udahlah, nggak usah bilang-bilang palsu lah. Nanti dibalikin bingung. Biblos artinya notes, a group of notes. Shalom Alechem Bishem Yeshua Hamashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Ahmad Kainama atau biasa dipanggil Bang K. Nah, teman-teman sekalian, dia dalam hal ini ya mencoba menjelaskan tentang Bible dan Injil ya. Dan dia muter-muter aja sebenarnya di situ. Karena memang hampir rata-rata umat muslim itu berada dalam kebingungan soal Injil dan soal Bible. Bahkan yang udah doktor aja, udah profesor saja, itu masih banyak yang ngawur ya. Bahkan misalnya ya, kita ambil contoh saja yang cukup terkenal akhir-akhir ini, misalnya Babi Haikal ya. Dia pikir bahwa kitab Yosua yang ada di kitab Perjanjian Lama itu dikatakan sebagai Injil. Kemudian di 2 Korintus ya, atau kitab-kitab Korintus misalnya, kitab daripada Rasul Paulus, dia katakan juga itu adalah Injil. Jadi sebenarnya mereka ini kebingungan ya mengenai kitab Injil itu sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu apa yang menjadi ocehan dan penjabaran ngawur daripada Ahmad Kainama berikut ini. Palsunya, Bible itu tidak bisa dibilang palsu karena Bible adalah Bible. Bible adalah Bible. Bible berbeda dengan Injil. Bible bukan Injil. Injil bukan Bible. Saya terangin. Injil Euangelion. Perhatikan baik-baik. Injil Euangelion, kabar baik, kabar sukacita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Isa bin Maryam. Injil, udah ya, ngerti ya? Injil Euangelion. Bahasa Yunani koine, bahasa Arabnya Injil. Udah ya, pegang tuh, pegang ya. Kabar baik yang diturunkan Allah sebagai kitab suci kepada Isa ibnu Maryam, pegang. Bukan Bible yang diturunkan kepada Isa. Bible itu asal katanya dari bahasa Yunani koine, Biblos. Biblos, Biblos itu artinya note. Bahasa Inggrisnya note, N-O-T-E, note, catatan. Karena Biblos itu adalah terdiri dari banyak catatan, maka bahasa Inggrisnya adalah a group of notes. S, notes, jamak. Notes, bukan note aja, tapi pakai S, notes. Jadi arti bahasa Indonesia sebetulnya kumpulan catatan. Catatan tentang apa? Tentang Injil. Ini orang banyak yang nggak tahu sok tahu gitu loh. Bible itu, aduh saya ingin agar semua orang yang udahlah, nggak usah bilang-bilang palsu lah. Nanti dibalikin bingung. Biblos artinya notes, a group of notes, kumpulan catatan. Apa yang dicatat di situ? Injil. Catatan tentang Injil, perjalanan orang-orang yang bukan pengikut Yesus, bukan pengikut Nabi Isa, nggak pernah jadi murid, nggak pernah bertemu Yesus, nggak pernah makan dan tidur berjalan bersama Yesus, mencari, bikin riset, apa itu Evangelion. Jadi sama kayak anak-anak mahasiswa mau bikin skripsi, bikin tesis, dia datang ke satu area, dia batasi area. Kan kalau bikin skripsi gitu, ada batasan area sebagai sumber informasi permasalahan. Nah, nanti dari kumpulan itu pertanyaan, wawancara, ada timbul hipotesa. Ya, dari hipotesa ini nanti jadi
konklusi, konklusi 1, konklusi 2, konklusi 3, nanti akhirnya jadi konklusi utuh yang disebut Bible. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang dijelaskan oleh Bang Kay ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat gayanya tadi itu terlalu alay ya untuk menjelaskan tentang kitab suci orang Kristen. Dan sebenarnya apa yang disampaikannya tadi, bahwa jangan sok tahu gitu. Saya setuju dalam hal itu. Tetapi sebenarnya dia juga pun sok tahu karena dia tidak paham tentang Injil itu sendiri gitu ya. Dia mencoba untuk menyesatkan banyak orang, teman-teman sekalian ya. Seakan-akan itu benar ya. Injil ya itu adalah dari asal kata euangelion ya gitu. Kabar baik dan lain sebagainya gitu. Kemudian Bible itu dari bahasa ini bahasa itu ya kan gitu ya, biblos dan lain sebagainya. Dia ini berusaha untuk menyesatkan banyak orang, teman sekalian. Dan satu hal dulu teman-teman sekalian, ada 3 hal sebenarnya nantinya yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan bahwa teman-teman muslim itu kebanyakan memang tidak paham. Ya, makanya belajar dulu barulah Anda koar-koar. Banyak tidak paham tentang Injil. Kalau mereka berpikir bahwa Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada nabi mereka yaitu Isa. Ya, mereka bilang Isa Al-Masih ya. Sekalipun itu berbeda dengan pengertiannya di dalam kekristenan. Dan mereka sama-samakan, itulah Yesus Kristus. Nah, jadi mereka tidak paham. Karena memang sama sekali tidak ada kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Tapi mungkin nabi mereka ada. Tapi karena dalam hal ini Isa Al-Masih mereka samakan dengan Yesus. Nah, makanya kita bantah bahwa tidak ada kitab yang diberikan kepada Yesus. Dia mengajar sesuai dengan hikmat keilahiannya. Karena dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Sang Logos. Ya, firman. Yang tadinya bersama-sama dengan Allah dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 itu. Dan sampai dalam ayat 3-nya itu pada mulanya bersama dengan Allah. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi. Ya. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi oleh dialah segala sesuatunya dijadikan. Lalu di ayat 14-nya Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jadi di sini kita melihat teman sekalian bahwa ya Yesus Kristus tidak pernah menerima Injil ataupun tidak pernah menerima firman ya, karena firman itu dia sendiri. Dan apa yang disampaikannya itu adalah atas kehendak dalam keilahiannya. Yang kita kenal Allah yang Maha Esa. Allah yang Esa itu dalam kekristenan mempercayai bahwa ada Bapa Yahweh yang kita kenal sebagai Sang Sumber, kemudian ada Sang Logos yaitu Firman yang telah menjadi manusia yaitu Yesus, kemudian ada Roh. Jadi kita melihatnya dengan 3 pribadi dalam satu hakikat yang teman-teman sering dengar sebagai Tritunggal. Nah, ada 3 hal teman-teman sekalian yang akan kita luruskan daripada Ahmad Kainama. Yang pertama adalah Injil itu kabar baik yang diturunkan kepada Isa. Nah, ini salah sekali teman-teman sekalian. Salah sekali. Justru yang benar adalah Injil adalah pribadi Yesus Kristus. Itu Injil. Pribadi Yesus Kristus. Injil itu menceritakan tentang kelahiran Yesus, ya, kemudian pelayanannya, mujizatnya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga dan kedatangannya di akhir zaman. Itu tentang Injil. Jadi berbicara tentang Injil itu bukan sebuah kitab yang diturunkan, ya, atau sebuah firman yang diberikan kepada Nabi Isa. Tidak sama sekali. Tetapi Injil adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri, Sang Allah yang telah nujul menjadi manusia melalui firman-Nya, yaitu Logos. Itu yang harus dicatat baik-baik teman-teman sekalian. Yang kedua, dia katakan bahwa Injil itu perjalanan orang-orang yang bukan murid Yesus. Ini ngawur sekali teman-teman sekalian. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini adalah murid-murid Yesus Kristus loh. Ya, murid Yesus Kristus, dan mereka sehidup sejama dengan Yesus. Dia katakan bahwa mereka itu tidak hidup sejama dengan Yesus. Bahkan dia katakan bahwa orang-orang ini ya tidak ada bersama, tidak pernah tidur dengan Yesus, ya maksudnya tidur sama-sama ya, tidak pernah belajar langsung dengan Yesus. Padahal teman-teman sekalian, ya penulis kitab Injil, misalnya Lukas yang selalu mereka katakan bukan murid Yesus.
Saya mau katakan bahwa Lukas itu ada dalam daftar murid-murid yang diutus oleh Yesus ya. Ya, jadi teman-teman sekalian bisa melihat ya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-12 ya. Jadi di sini temanya Yesus mengutus 70 murid. Jadi Lukas itu termasuk dalam daftar 70 murid. Jadi jangan hanya berpatokan kepada 12 murid yang dikenal dalam Islam kaum Hawariun. Ya, tetapi teman-teman sekalian, ada 70 murid yang diutus oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat total daripada murid-murid langsung dari Yesus Kristus itu ada 83 loh. Ya, ada 83. Yang pertama ada 12. Ada 12, kemudian ada 70 murid. Udah berapa? 82. Ya, 70 tambah 12 itu 82. Kemudian ada satu yang bernama Matias yang menggantikan Yudas Iskariot. Jadi murid itu ada 83 orang. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau mereka katakan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes bukan murid Yesus, inilah kebohongan dan fitnahan ya, dan pengajaran-pengajaran palsu yang diajarkan oleh mereka. Nah jadi teman-teman sekalian, Injil itu bukan perjalanan orang-orang yang tidak bersama dengan Yesus. Ini adalah perjalanan para murid yang melihat langsung. Makanya kalau kita bicara Injil sinoptik, itu berbicara dari sudut pandang yang berbeda. Matius menceritakan dari sudut pandang yang berbeda. Markus menceritakan dalam sudut pandang yang berbeda. Lukas menceritakan dalam sudut pandang yang berbeda. Dan Yohanes menulis dalam sudut pandang juga yang berbeda. Nah jadi teman-teman sekalian, ini Injil, kenapa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ada dalam bentuk kitab. Ini adalah ya cerita tentang pribadi Injil itu sendiri. Yang adalah Yesus Kristus Sang Logos. Ya, kemudian tadi dikatakan yang ketiga, penulis Injil sama dengan mahasiswa yang sedang buat skripsi. Ini ngawur sekali. Itu nih tuduhan-tuduhan yang botol, bodoh, dan tolol dari Ustadz Ahmad Kainama, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini bukan sedang membuat riset ataupun membuat skripsi, kumpulan-kumpulan catatan-catatan. Ini adalah bisa dikatakan sebagai penyesat gitu. Ya, karena teman-teman sekalian, apa yang dituliskan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu mereka melihat langsung dengan mata dan kepala mereka. Mereka hidup sejamak dengan Yesus. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan para murid ini teman-teman sekalian lah yang menuliskan ya kitab atau keempat Injil. Yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah jadi teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama seakan-akan benar. Tapi semua isinya palsu. Ya. Jadi saya setuju tadi, memang sedikit saya setuju ada beberapa di penjelasannya. Bahwa jangan bilang-bilang palsu. Ya, karena nanti kalau dibalik Anda mati. Betul, karena ketika kalian bilang palsu, kita minta yang aslinya. Kalian tidak bisa menunjukkan. Kalau di pengadilan kalian kalah. Ya kalian kalah. Kalau kalian berani bilang palsu, maka kalian harus bisa menunjukkan yang aslinya. Nah jadi teman-teman sekalian tetap beriman pada Yesus Kristus karena Yesus adalah juru selamat. Ya jangan ragu-ragu. Umat Muslim yang sudah mau belajar tentang Yesus, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Karena Yesuslah Allah yang telah menjadi manusia. Yang bisa membawa Anda ke surga hanya Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Di luar Yesus, Anda binasa. Oke, saya Arif Gulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.